Nah, baiklah anak-anak, kita langsung ke materi saja ya. Mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dasar negara, kemudian pentingnya dasar negara, yang ketiga perumusan Pancasila, dan yang keempat siapa saja tokoh-tokohnya. Sebelum kepada materi pengertian dasar negara, di sini ada gambar. Coba ini gambar apa? Ya betul, ini gambar Monas. Kalau ini? Ya ini gedung-gedung yang tinggi. Menurut pendapat kalian dari luar, bangunan ini terlihat seperti apa? Ya betul, sangat kokoh, sangat megah. Nah, di balik megahnya bangunan tersebut, tentu saja terdapat pondasi atau dasar yang sangat kuat. Nah, ini pondasi bangunan ya. Terdapat di bawah tentu saja kalau pondasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika bangunan tersebut tidak memiliki pondasi atau dasar? Ya, tentu saja bangunan tersebut akan lama-kelamaan akan hancur ya. Karena bawahnya itu tidak memiliki dasar yang kuat atau pondasi yang kuat. Begitu juga untuk membangun suatu negara. Diperlukan dasar negara yang kokoh untuk menjadi pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Lanjut kita ke pengertian dasar negara. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Coba, ada yang tahu? Ya, dasar negara adalah fundamental yang kokoh dan kuat bagi suatu negara, beserta sumber dari pandangan hidup yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, fundamental itu adalah dasar yang kokoh dan yang kuat bagi suatu negara yang diambil dari atau yang bersumber dari pandangan hidup dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi dasar negara ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian apa pentingnya dasar negara bagi sebuah negara? Di sini dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar yang mengatur semua penyelenggaraan terbentuknya sebuah negara. Tanpa dasar negara, berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka, akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga dapat memunculkan kekacauan. Jadi, kalau suatu negara tidak memiliki dasar atau fondasi yang kuat, lama-kelamaan akibatnya itu negara tersebut tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas, sehingga dapat saja memunculkan kekacauan. Seperti bangunan yang tadi di awal dijelaskan, bangunan tidak memiliki fondasi yang kuat, maka akan hancur. Nah, begitupun negara jika tidak memiliki fondasi atau dasar negara yang kuat, maka akan memunculkan kekacauan, bahkan hingga menghancurkan sebuah negara tersebut. Nah, di sini ada peta Indonesia. Indonesia dari Sabang hingga Merauke terdapat berbagai suku bangsa, ras, bahasa. Nah, untuk menyatukan itu semua, maka diperlukan adanya sebuah dasar negara. Coba Ibu mau tanya, dasar negara Indonesia itu apa? Ya, betul, Pancasila. Nah, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar negara itu mempunyai sejarah yang sangat panjang. Nah, yang di sini ada perumusannya.
Yang pertama, sebelum disahkan, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu. Pertama kali dirumuskan dalam BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh KRT Rajiman Wedioningrat. Nah, BPUPKI ini telah melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, sidang yang pertama ini sidang resmi, yaitu membahas mengenai dasar negara. Jadi, sidang yang pertama ini dilaksanakan untuk membahas mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian yang sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juni 1945, yaitu membahas mengenai rancangan undang-undang dasarnya. Tadi ketuanya KRT Rajiman Wedioningrat, kemudian wakilnya ada Ichibaninges Yoshio dan Panji Suroso. Nah, di sini ada suasana sidang BPUPKI pada sidang yang pertama ketika merumuskan dasar negara. Ya, ini keadaan saat itu ketika sidang. Kemudian dalam merumuskan dasar negara ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Coba, ada yang tahu siapa? Nah, ini ada fotonya. Yang pertama siapa ini? Ya, betul. Ini adalah Muhammad Yamin. Yang kedua, nah ini siapa? Betul, Supomo. Dan yang ketiga, ya tentu saja ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI ada 3. Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Supomo. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Nah, ini yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu kan mengusulkan 5 asas dan dasar bagi Indonesia merdeka. Coba siapa yang tahu 5 asas itu apa saja? Usulan dari Muhammad Yamin? Ya. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Jadi Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka yang akan didirikan. Ada 5 ya, ini yang tadi Ibu telah sebutkan. Yang kedua, usulan dari Supomo apa saja, coba sama ya, usulannya itu ada 5. Siapa yang tahu? Iya. Yang pertama ada mengenai persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Jadi menurut Supomo kelima ini usulan untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Yang terakhir dari Insinyur Soekarno. Coba apa saja usulannya? Ya, di sini ada dasar negara Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama mengusulkan mengenai kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah mengusulkan ketiga tokoh tersebut mengusulkan rumusan dasar negara, namun tidak langsung disahkan ya.
BPUPKI itu memiliki masa reses atau istirahat. Nah, pada masa itu belum ada kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga dibentuklah panitia kecil untuk menampung dan merumuskan hasil sidang BPUPKI pertama, supaya menjadi rumusan yang lebih baik. Jadi setelah usulan dari 3 tokoh tersebut tidak langsung disahkan. Nah, namun dibentuk panitia kecil untuk menampung seluruh aspirasi dan merumuskan hasil sidang BPUPKI yang telah dilaksanakan pada sidang pertama ya. Nah, panitia kecil tersebut dinamakan panitia 9. Coba siapa yang tahu siapa aja panitia 9 itu? Nah, panitia 9 terdiri dari yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga Mr. Alex Andreas Maramis sebagai anggota. Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota. Kemudian ada Abdul Kahar Muzakir anggota. Haji Agus Salim sebagai anggota. Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, yang ke-8 Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, dan yang ke-9 Muhammad Yamin sebagai anggota. Nah, ini disebutnya panitia 9 atau panitia kecil. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan rapat dan menghasilkan rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga masih rumusan dasar negara, jadi belum disahkan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan dibentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI memiliki tugas. Yang pertama, tugasnya yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tugasnya yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Jadi, setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang memiliki 2 tugas. Yang pertama yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Keputusan sidang PPKI, maaf ya itu Ibu salah tulis, harusnya sidang ya, bukan sading. Nah, keputusan sidang PPKI adalah yang pertama, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah Indonesia merdeka, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus, PPKI melaksanakan sidang. Nah, sidang itu terdapat 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dalam sidang PPKI tersebut, beberapa anggota PPKI yang berasal dari Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Nah, yaitu kata yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan jiwa kebangsaan, pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pada rumusan sebelumnya kan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu digantikan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa karena terdapat perdebatan dari anggota PPKI yang berasal dari Indonesia Timur karena negara Indonesia ini kan terbentuk bukan karena suatu agama atau golongan, melainkan karena keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Maka kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu digantikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan atau semua pemeluk agama itu harus menjalankan kewajibannya atau menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan.